Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Bapak dan Ibu CGP Angkatan 8 seluruh Indonesia. Dengan saya Rini Oktavia, dengan fasilitator Bapak Ibu calon guru penggerak se-Indonesia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Rini Oktavia ST CGP Kota Padang Angkatan 8 dengan fasilitator Bapak Jeriko Sinaga SPD dan pengajar praktek Ibu Sylvia Adiswan Eskom. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya memaparkan diagram usia saya. Bapak dan Ibu guru hebat se-Indonesia, izinkan saya membahas tentang diagram trapesium usia. Saya saat ini berusia 45 tahun. Usia saya dari 0 sampai 5 tahun adalah usia di mana saya sedang asik-asiknya bermain. Karena saya tinggal di desa, saya sangat dekat sekali dengan alam. Saya mandi, berenang di sungai setiap hari. Bahkan hampir separuh waktu setiap hari saya habiskan bermain di pinggir sungai. Kadangkala saya ikut menangkap ikan di pinggir sungai bersama teman-teman saya. Di saat usia 5 sampai 17 tahun, itu adalah usia sekolah saya. Kebetulan di desa saya tidak ada taman kanak-kanak. Jadi saya mulai sekolah di usia 6 tahun. Usia 17 tahun sampai 23 tahun itu adalah usia di perguruan tinggi. Usia 23 tahun sampai 60 tahun itu adalah usia saya aktif bekerja. Dan usia 60 tahun ke atas itu adalah usia saya pensiun. Dari 7 tahun sampai 17 tahun saya mengalami dua peristiwa yang sangat penting. Yang pertama, peristiwa bernuansa negatif. Peristiwa ini terjadi saat saya duduk di kelas 2 SD dan sampai saat ini masih membekas dan masih mempengaruhi diri saya. Di waktu sekolah dasar, saat PBM berjalan lebih kurang 5 menit, teman di belakang saya memanggil saya dan menanyakan apakah saya melihat uangnya, karena uang tersebut akan digunakan saat jajan pada jam istirahat nanti. Karena ada yang memanggil saya dari belakang, kemudian saya menoleh ke suara tersebut. Tanpa saya sadari, guru yang mengajar matematik pada saat itu memarahi saya dan melemparkan sepatunya ke arah meja saya. Dan pada saat itu sepatu itu persis berada atau jatuhnya di meja saya. Saya sangat kaget dan gemetaran akibat kejadian tersebut. Setiap belajar dengan beliau, saya merasa tertekan dan takut. Sampai saat ini masih membekas di dalam ingatan saya. Selanjutnya peristiwa kedua, yaitu peristiwa yang bernuansa positif. Peristiwa ini terjadi saat saya duduk di bangku sekolah menengah atas. Peristiwa ini terjadi saat saya duduk di kelas 2 SMA, di mana saya terpilih sebagai salah satu peserta Olimpiade Kimia tingkat provinsi mewakili kabupaten saya. Tesnya nanti akan diadakan di ibu kota provinsi yang berjarak lebih kurang 76 km dari sekolah saya. Saya pada saat itu merasa senang sekali.
kota provinsi sekaligus bisa bertemu dengan kedua orang tua saya yang saat itu berdomisili di kota tersebut. Singkat cerita, saya pertama rekan-rekan diantar oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh Bapak Wakil Kurikulum, dan guru pembimbing kami. Pengalaman ini pengalaman yang luar biasa, karena pada saat itu saya jarang sekali ke kota karena transportasi. Dari dua peristiwa tersebut, peristiwa bernuansa negatif dan peristiwa bernuansa positif, saya mendapatkan evaluasi, yaitu jika dihitung selisih usia saya dengan kedua peristiwa tersebut adalah pada peristiwa negatif, usia saya 45 tahun dikurang dengan usia saat kejadian, itu sekitar 39 tahun yang lalu. Nah, untuk peristiwa bernuansa positif itu dari usia saya sekarang 45 tahun dikurang 16 tahun sama dengan 29 tahun yang lalu. Kedua momen tersebut masih teringat jelas di ingatan saya, karena peristiwa tersebut sudah terekam dalam ingatan saya dan sangat membekas, serta sulit untuk dilupakan. Dan juga menurut saya, ingatan masa kecil ikut berdampak pada pendewasaan diri, pada pembentukan nilai serta prinsip hidup seseorang. Apa saja peran dari seorang guru jika dikaitkan dengan profesi saya? Menurut saya, peran guru ketika di usia sekolah garis mendaki, guru berperan cukup besar dalam menentukan anak untuk mengembangkan bakat dan minat, sehingga dia mampu berkembang baik itu bakat dan minat yang dimilikinya. Di samping itu, di usia sekolah, guru berperan mengembangkan karakter baik dan pengalaman baik yang dimiliki oleh anak melalui contoh dan integralkan nilai-nilai budaya baik kepada anak, sehingga diharapkan semua yang diberikan guru di waktu sekolah dapat terekam dengan baik di otak anak dan menjadikan budaya dan karakter yang baik. Ketika memasuki usia kerja, individu akan berproses sesuai dengan karakter dan bakat yang dimilikinya. Halo, ada pesan WA masuk, tolong dibaca. Di bangku sekolah, guru yang berhasil menuntun peserta didiknya dengan karakter baik, seperti yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, akan cenderung membawa karakter tersebut di dunia kerja. Karena karakter tersebut sudah menjadi kebiasaan baik yang sulit dilepaskannya, karena telah terekam dalam otak kecil peserta didik tersebut, sehingga karakter tersebut akan menjadi identitas dirinya. Ketika usia pensiun, ini akan cenderung diturunkan kepada generasi penerusnya dan orang-orang di sekitarnya. Jika berhasil, maka generasi baru yang lahir dengan karakter yang tidak akan jauh berbeda dari karakter ibunya sebelumnya. Jadi guru berperan besar dalam pembentukan identitas suatu bangsa. Kalimat yang dapat menggambarkan nilai-nilai yang saya percaya sebagai seorang guru. Guru mempunyai peranan yang cukup besar dalam perkembangan murid, dalam proses belajar dan pembelajaran. Apapun yang terjadi di dalam proses belajar akan memberi makna besar dalam jalan kehidupan murid di masa
depan. Demikianlah Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.